Mahyudin Datuk Sultan Maharajo namanya tak setenar pejuang Sumatera lainnya. Bahkan ia pernah dianggap penjilat dengan sebutan pianggang. Namun karya dan prestasinya cukup besar. Dialah bapak wartawan dari Melayu. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam kisah perjuangan Mahyudin Datuk Sultan Maharaja yang dijuluki Bapak para Wartawan dari Melayu. Bergelar Datuk Sultan Maharaja, dilahirkan tanggal 27 November 1862 di Solo. Anak dari Tuanku Laras di Sulit Air. Sesaat setelah dilahirkan, ia diberi nama Mahyudin. Dengan gelar Datuk dan kedekatan ayahandanya dengan Belanda membuat Mahyudin memperoleh kesempatan mendapat pendidikan barat. Ia menamatkan pendidikan Yero Platskor, sekolah elit yang diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan anak-anak Belanda. Mahyudin tumbuh dari keluarga pembela kaum adat yang bertentangan dengan kaum Padri. Keluarga Mahyudin pernah berjasa membantu Belanda dalam mengusir kaum Padri yang bersembunyi di Sulit Air pada tahun 1820. Mahyudin Datuk Sultan Maharaja mengawali karirnya sebagai jurnalis sejak tahun 1895, bekerja pada surat kabar Pelita Kecil. Kemudian ia bergabung pada surat kabar Cahaya Sumatera. Tepatnya pada tahun 1910, Datuk Sultan Maharaja mendirikan surat kabar sendiri yang ia beri nama Utusan Melayu. Melalui surat kabar Utusan Melayu, beliau mulai menyebarluaskan ide pembaharuan secara bebas dan terbuka. Surat kabar Utusan Melayu berkembang pesat, yang didukung oleh perusahaan percetakan Snellfers Dutkerijs, orang alam Minangkabau. Mahyudin Datuk Sultan Maharaja sangat aktif menuliskan ide dan gagasannya di surat kabar Utusan Melayu. Terinspirasi dari pembaharuan di Turki dan kemenangan yang dicapai Jepang atas Rusia. Semua itu ia lakukan untuk mendorong masyarakat Sumatera Barat untuk berpikir lebih maju. Beliau tidak setuju dan menolak paham Wahabi yang mulai berkembang di wilayah Sumatera Barat. Berbeda dengan pejuang Sumatera lainnya yang secara tegas menentang kompeni, sebaliknya Sultan Maharajo memperjuangkan idenya dengan bersikap kompromi pada pemerintah kolonial. Menurutnya, kemajuan bangsa Melayu hanya dapat terlaksana apabila tetap berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Sultan Maharaja kerap mempropagandakan teosofi dan mendorong pengajaran Islam yang mengajarkan kesucian hati, perbaikan diri, dan perbaikan budi pekerti. Ia juga menolak tradisi dan budaya Arab bercampur dengan budaya Minangkabau. Kecintaannya terhadap adat istiadat Minangkabau membuat dirinya memperoleh gelar Datuk Bangkit. Sepak terjang Datuk Sultan Maharajo menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit yang memusuhinya. Pimpinan Jongjapa cabang Batavia menjuluki Mahyudin Datuk Sultan Maharaja sebagai pianggang. Orang yang konservatif, primitif, dan egois. Bahkan Muhammad Hatta kala itu masih berusia muda menyebut Datuk Sultan Maharaja sebagai pengkhianat. Demikian pula Abdullah Ahmad, seorang tokoh Wahabi, menuduh Sultan Maharaja sebagai orang yang tak tentu agamanya dan tak tentu adatnya.
Penolakan itu tak membuat mundur Datuk Sultan Maharaja. Bahkan beliau semakin aktif membangun pers daerah, khususnya untuk wilayah Sumatera Barat. Dari tahun 1890 sampai 1921, tak kurang dari 6 surat kabar berbahasa Melayu di Padang lahir berkat dari binaannya. Sultan Maharaja pula lah yang membidani lahirnya surat kabar perempuan pertama di tanah air yang bernama Sunting Melayu. Diterbitkan oleh Snell Pers Drakkerijs Orang Alam Minangkabau. Surat kabar ini berasal dari ide Rohana Kudus. Kesuksesannya membangun surat kabar daerah tak lepas dari kemampuannya membangun kerjasama dengan pengusaha Indo yang bernama Baumer, pengusaha Tionghoa yang bernama Lim Som Kim, dan pengusaha pribumi Engku Baginda. Profesor etnologi dan sejarah Hindia Belanda yang bernama Bertram Johannes Otto Schrijdt menjuluki Datuk Sultan Maharaja sebagai bapak para wartawan dari Melayu. Demikian kisah perjuangan Datuk Sultan Maharaja yang dijuluki bapak para wartawan dari Melayu. Meski perjuangannya sering mendapat penolakan, namun penolakan itu tak membuatnya patah semangat. Bahkan sebaliknya membuat dirinya lebih giat. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.